warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 2030110010. Baiklah, pada teori kimia dasar pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang stoikiometri, di mana dengan tujuan pada tujuan pertama yaitu tentang konsep mol. Lalu pada tujuan kedua tentang hukum Avogadro. Lalu pada tujuan ketiga yaitu tentang kadar zat. Tujuan keempat selanjutnya yaitu tentang rumus empiris. Rumus empiris atau RT dan rumus molekul atau RM. Lalu tujuan yang kelima yaitu tentang senyawa hidrat. Lalu tujuan yang terakhir itu yang keenam itu tentang reaksi pembatas. Baiklah, inilah 6 tujuan materi saya kali ini yaitu tentang stoikiometri. Baiklah, yaitu materi saya kali ini tentang stoikiometri. Apa sih itu stoikiometri? Di mana stoikiometri itu ialah ilmu yang mempelajari dan menghitung dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Di mana stoikiometri itu ialah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan juga produk dan dalam reaksi kimia. Jadi ini pengertian dari stoikiometri. Baiklah, tujuan yang pertama saya yaitu tentang konsep mol. Jadi di dalam konsep mol, di mana kan konsep mol itu kan artinya kan satuan jumlah. Contohnya kan di dalam kehidupan sehari-hari kan satu lusin itu isinya kan 12 buah kan. Misalnya kita beli sendok, pasti tidak bisa dibeli per satuan. Jadinya harus dibeli per lusin. Jadi satu lusin itu kan isinya kan 12. Jadi untuk satu lusin sama dengan 12 buah. Lalu juga ada namanya satu ring. Jika kita ingin membeli lembaran kertas kan isinya satu ring. Itu sama dengan 500 lembar. Sedangkan untuk 1 mol
itu nilainya sama dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Jadi untuk 1 mol itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Banyak kan? Nolnya aja ada 23. Dimana 6,2 ini dikali 10 pangkat 23 itu disebut juga dengan bilangan Avogadro. Jadi untuk 2 mol itu sama dengan kita kalikan saja 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi selanjutnya ada hubungan konsep mol. Yang pertama itu ada hubungan mol dengan jumlah partikel. Itu hubungan mol dengan jumlah partikel atau JP. Itu yang pertama itu ada hubungan mol dengan jumlah partikel atau JP. Dimana untuk rumusnya yaitu mol dinamakan dengan N itu sama dengan JP jumlah partikel per dibagi dengan L atau liter. Dimana untuk N itu sama dengan mol, JP itu untuk jumlah partikel, lalu L itu bilangan disebut juga dengan bilangan Avogadro, di mana L ini mempunyai nilai, tadi kan sudah disebutkan kan bahwa L itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi ini untuk hubungan mol dengan jumlah partikel atau JP, dan ini untuk rumusnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu mol sama dengan gram per mm. Itu dimana kan sudah kita untuk yang sudah biasanya, rumus biasanya itu kan dimana di sini gram per ml. Jadi untuk mm itu disebut dengan massa molar. Lalu yaitu massa molar itu di mana dia itu kan massa 1 mol zat. Massa 1 mol zat. Lalu di mana mm ini juga disebut juga dengan mr. Nih. Lalu jika kita ingin mencari mr, itu di mana semua jumlah AR pada unsur, pada AR itu kita kalikan dengan jumlah atom. Jadi ini untuk mencari MR, yaitu di mana jumlah seluruh AR di dalam suatu senyawa
baru kita kalikan dengan jumlah atomnya. Baiklah, selanjutnya ini contoh soal dari konsep mol, di mana yaitu yang A dan B tadi, yaitu pertama soalnya itu suatu minuman mengandung alkohol yaitu C2H5OH sebanyak 0,5 mol, yaitu tentukan A berapa jumlah molekul C2H5OH, lalu yang B berapa jumlah atom C, H, dan O masing-masing. Jadi pertama yang A dulu kita jawab. Dimana kan tadi N sudah diketahui ya. N sama dengan 0,5 mol. Lalu kita jawab yang A, yaitu berapa jumlah molekul C2H5OH. Dimana di sini kan jumlahnya itu rumusnya kan N sama dengan Jp per L. Lalu di sini kita kali silang, yaitu Jp sama dengan N dikali L. Lalu kan tadi sudah kita ketahui nilai N itu 0,5, sedangkan nilai L tadi kan sudah diketahui kan, yaitu tadi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Lalu di sini 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, yaitu hasilnya 3,01 dikali 10 pangkat 23. Jadi ini jawabnya yaitu molekul ya satuannya. Jadi ini jawaban yang untuk yang A. Selanjutnya yang B. Dimana kan tadi dia bertanya berapa jumlah atom C, H, O masing-masing. Jp sama dengan A dikali N dikali L. Lalu di sini kan tadi A itu jumlah dimana dia jumlah atom dalam itu jumlah atom di dalam senyawa. Lalu di sini kita masukkan nilai Jp untuk C. Atom C, dimana kan tadi kan kita kalikan saja 2 dikali 0,5 mol, 2 dikali 0,5. L-nya kan tadi kan dimana menyebutkan bahwa 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kan 2 kali 0,5 kan 1 dikali 0,002 dikali 10 pangkat 23, hasilnya tetap 6,02 dikali 10 pangkat 23. Lalu untuk Jp yang H, dimana kan H-nya itu ada 5. Jadi kita kalikan, dimana yaitu 6, H-nya kan ada 6. Ya, hanya kan ada 5 ditambah 1 kan ada 6. Berarti 6 dikali dengan 0,5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan hasilnya 18,06 dikali 10 pangkat 23. Jika kita ingin menyederhanakannya lagi, jadinya kan 1,806 dikali 10 pangkat 22. Ini untuk atom C, ini untuk atom H. Selanjutnya yaitu untuk atom O. Dimana kan O kan cuma 1, jadinya 1 dikali 0,5 dikali dengan 10 dikali dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Itu sama dengan nilainya yang tadi yang pertama, itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom O.
Jadi ini untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu di mana hitung massa dari 3 mol hidrogen dan 3 mol molekul atau gas hidrogen. Yaitu sudah diketahui hanya sama dengan 1. Untuk AR, H sama dengan 1. Jadi kita jawab dulu. Di mana tadi rumus molekul itu kan N sama dengan GR per MR. Lalu dikali silang, GR sama dengan N dikali MR. Dimana di sini atom H ditanyakan, atom H. Lalu kita cari dulu kan GR. Molnya kan tadi sudah diketahui 3 mol, itu 3 dikali dengan MR-nya 1 sama dengan 3. Jadi untuk atom H itu 3 gram. Selanjutnya kita cari untuk yang gas hidrogennya. Yaitu dimana untuk rumusnya, yaitu kan tadi sama rumusnya, yaitu GR itu sama dengan N dikali ARH. Yaitu kan N-nya 3 dikali dengan ARH-nya kan tadi ada 1 kan, tapi hanya ada 2, jadi dikali 2. Jadinya 3 kali 2 ada 6. Jadi di sini untuk molekul atau gas hidrogen itu jawabannya 6 gram. Selanjutnya yang C dalam konsep mol, yaitu hubungan mol dengan volume. Hubungan mol dengan volume. Lalu di sini ada 1, yaitu pada keadaan standar atau STP. Lalu di sini yang punya rumus itu kan pertama N sama dengan V per Vn. Sedangkan untuk Vn itu kan sama dengan Vn ini sama dengan volume 1 mol. Yaitu sama dengan 22,4. Lalu di sini 22 dalam satuan liter. Jadi untuk rumusnya itu N sama dengan V per 22,4. Jadi ini untuk rumusnya. Lalu jika kita ingin mencari nilai V, itu sama dengan dikali silang N dikali 22,4. Jadi ini untuk rumusnya. Selanjutnya di sini ada soal, yaitu yang pertama, berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen yang diukur pada keadaan standar. Jadi kita cek dulu nomor 1 ya. Kan nomor 1 itu dimana dia nanyakan tentang STP ya. STP. Lalu di sini dengan rumus kan N sama dengan V per 22,4. 4 liter itu kan berarti V-nya kan sudah kita ketahui ini. Jadi 44,8 per 22,4 itu sama dengan 2 mol. Jadi itu jawaban nomor 1, jawabannya itu 2 mol. Selanjutnya nomor 2, ada papan tulisnya nggak cukup, jadi disatuin aja ya. Nomor 2 itu berapa volume 2 mol N2 jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Itu kan N-nya sama dengan 2 mol. Lalu sedangkan T-nya itu kan berarti 25 derajat Celcius itu kan dimana kita tambahkan 25 ditambah dengan 273 kan dalam Kelvin tadi itu sama dengan 298 Kelvin. Jadi sudah kita ketahui, lalu P-nya itu sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Lalu di sini kita cari lagi jawabannya,
yaitu dimana kan PV itu PV sama dengan N kali R kali P. Ya, tadi kan sudah kita ketahui, berarti kita apakan saja dipindah ruaskan, jadinya itu V sama dengan N kali R kali P per P. Lalu di sini kita masukkan nilainya. Tanyain berarti V sama dengan N-nya kan tadi 2 mol. 2 dikali R-nya kan tadi kan 200 maaf, R-nya tadi kan 0,082 dikalikan dengan 298 Kelvin per P-nya kan tadi 1 atm. Itu sama dengan 48,87 liter. Selanjutnya materi yang tujuan yang kedua yaitu tentang hukum Avogadro. Jadi dimana pada hukum Avogadro itu yaitu pada P dan P sama, pada P dan T sama itu maka berlaku bahwa gas-gas yang memiliki volume sama itu sama dengan jumlah molekul sama. Ini untuk hukum Avogadro. Jadi untuk rumusnya itu dimana kan tadi P kali V per N kali R kali T. Jadi di sini sama dengan P kali V per N kali R kali T. Jadi kan di sini kan katanya P dan T sama, berlaku bahwa gas yang memiliki volume sama dan sama dengan jumlah molekul sama. Berarti kan P sama T sama, jadi kita coret. Jadi di sini itu hasilnya kan kita sama dengan kan, jadinya V1 itu per N1 sama dengan V2 per N2. Ini untuk rumus. Jadi di mana V1 itu dinamakan dengan volume gas pertama. Untuk V2 itu volume gas kedua. Untuk N1 itu sama dengan mol gas pertama. Baru N2 mol gas kedua. Jadi ini untuk rumusnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu pada tekanan suhu yang sama, berapakah volume 2 mol gas oksigen lalu 6 mol gas hidrogen bervolume 3 liter. Dimana di sini kan rumusnya V per N. Ini untuk yang H2. Itu sama dengan V per N itu untuk O2 atau untuk oksigen. Lalu di sini untuk nilainya, dimana kan V yang pertama itu kan nilainya 3 mol per dengan 6 mol. Lalu sama dengan ditanyakan tadi VO2, V oksigen, N-nya kan tadi sudah diketahui 2 mol. Jadi di sini kita bagi saja. Di sini 2.
Di sini kan dibagi juga kan sama dengan 1, berarti sama dengan 1 liter. Jadi V pada oksigen, volume pada oksigen itu sama dengan 1 liter. Selanjutnya yang ketiga ada kadar zat. Dimana kadar zat itu dimana kadar unsur dalam senyawa. Jadi contohnya misalkan AXBY. Lalu dimana persentase pada nilai A itu dalam senyawa AXBY. Jadi itu sama dengan ARA itu per dengan AXBY. Jadi itu MR per AXBY dikali dengan 100%. Jadi dalam nilai 100% itu dinamakan kemurnian kan? Itu pada kemurnian. Jadi untuk misalkan kan massa unsur A itu untuk massa unsur A dalam AXBY itu sama dengan ARA itu per dengan MR AXBY. Lalu itu dikalikan dengan massa AXBY. Jadi ini dia contohnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal yaitu tentang kadar zat, yaitu berapakah persentase unsur C dan O dalam gas CO2, yaitu diketahui AR C sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Jadi kita cari dulu dalam persentase C. Itu kan tadi sama dengan ARC dikali 1, kan C atau itu kan hanya 1, kita buat 1. Ini per dengan MR dari CO2. Jadi di sini kita cari MR-nya. Dimana kan C-nya 1 berarti 12 dikali 1 ditambah dengan 16 dikali 2. Itu hasilnya sama dengan 44. Jadi di sini kita masukkan C-nya kan tadi ARC-nya kan baru kita kalikan dengan 100%. Lalu di sini kita masukkan ARC 1 per 44 dikali 100%. ARC-nya kan 12, berarti 12 dikali 1 dibagi 44 kan berarti di sini kita coret. Di sini 2, di sini 11. Baru di sini sama dengan 27,27%. Jadi untuk C jawabannya itu 27,27%. Lalu untuk kita mencari persentase dari O, itu dimana kan tadi rumusnya sama, ARO dikali 2, O-nya ada 2, per MR CO2. Di sini ARO2-nya kan 16 dikali 2 per dengan 44 dikali 100% dikali dengan 100%. Lalu itu hasilnya sama dengan
16 kali 2 kan 32. Ini jawabannya sama dengan 72,73%. Itu 72,73%. Jadi ini soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua yaitu berapa massa hidrogen dalam 30 gram urea itu CONH2 dua kali. Itu di sini kita cari dulu massa H dalam CONH2 dua kali. Jadi ini sama dengan, di sini kan diketahui bahwa H itu kan MR-nya kan AR-nya kan sama dengan 1. Jadi di sini AR H kan H-nya ada 4 per dengan massa atau MR dari CONH2 dua kali dikalikan dengan massa CONH2 dua kali. Jadi di sini kan 4 per MrCO ini kan kita tambahin semua AR-nya. Jadi di sini untuk MR itu kan C kan memiliki 12, itu 12 ditambah dengan O kan 16, baru ditambah dengan N-nya kan ada 2, N-nya kan ada 2, berarti N itu kan sama dengan 14. Baru ditambah dengan H-nya ada 4. Jadi ini sama dengan 60. Dikali dengan massa CONH2 dua kali itu kan sama dengan 30 gram tadi. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan 2 gram. Selanjutnya yang keempat, tujuan yang keempat itu ada rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Jadi di sini dimana untuk rumus empiris itu artinya bahwa dimana rumus kimia yang menunjukkan perbandingan yang paling sederhana. Sedangkan untuk rumus molekul itu artinya rumus yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nih, jadi untuk contoh misalnya kita mencari rumus molekul, yaitu kita contohkan saja misalnya C6H12O6. Jadi di sini dimana untuk mencari rumus molekul yaitu C6H2O6, maksudnya H12O6, lalu dimana dia itu dicari dengan dimana MR pada RE itu dikalikan dengan N baru sama dengan MR senyawa sebenarnya.
Jadi untuk mencari rumus empiris itu kan tadi di sini dia perbandingan. Jadi kita bagikan saja, dibagi 6, C bagi 6 kan 1 berarti C. H12 dibagi 6 kan 2 berarti H2. O kan 6 dibagi 6 kan 1 berarti O. Berarti rumus pada RE itu CH2O, di mana yaitu dicari lewat perbandingan dari rumus molekul, yaitu dengan mol unsur penyusunnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal tentang rumus empiris dan juga rumus molekul, yaitu suatu senyawa mengandung 85% unsur karbon dan 10% hidrogen. Tentukan rumus senyawa bila massa molekul relatif senyawa 100. Jadi kita contohkan saja, misalnya CX HY. Baru ini kan kita mencari Re. Jadi di sini, dimana kan tadi kita misalkan, dimana pada 100% itu sama dengan 100 gram. Lalu pada persentase pada C pada 100 itu pada 85% itu sama dengan 85 gram. Jadi lalu pada persentase H itu kan dimana dia 16%, itu sama dengan 16 gram. Selanjutnya kita mencari CXHY itu berapa. Lalu di sini kan pada mol C itu sama dengan mol H, atau mol karbon sama dengan mol hidrogen. Itu dimana kan gram C itu per ARC sama dengan gram H per ARH. Pada gram C itu kan tadi 85 gram per ARC kan tadi sama dengan 12. Lalu sama dengan gram H kan itu tadi ada 16 per 1. Jadi di sini untuk jawabannya di sini kan sama dengan 7 banding dengan 16. Jadi kita bulatkan saja untuk 7, jadi jadi 8 untuk mol C dan 16 untuk mol H. Jadi kita bulatkan saja. Lalu di sini untuk mol C dibandingkan dengan mol H itu kan tadi 8 banding 16. Itu kan kita sederhanakan 1/8, 1/2, 1 banding 2. Jadi untuk Re itu sama dengan CH2. C-nya kan 1, H-nya 2. Ini untuk rumus molekul pada Re. Lalu untuk menentukan rumus Rm atau rumus molekul, itu dimana kan tadi Mr Re N itu kan sama dengan Mr senyawa sebenarnya. Jadi tadi itu kan Re kan tadi kan sudah didapatkan 14. Jadi kan dikalikan dengan N itu sama dengan tadi sudah diapakan 100
ml sebenarnya kan 100. ml sebenarnya kan 100. Lalu dimana kan N jika dibagi, jadi N itu sama dengan 7,14. Kita bulatkan saja, jadinya 7. Dimana tadi sudah kita bulatkan juga, yang awalnya 7 kita bulatkan menjadi 8. Jadi untuk nama rumus molekul itu sama dengan C-nya kan tadi ada CH2 sebanyak 7 kali. Sini kan 7, berarti di sini ada C7H14. Jadi ini untuk rumus Rn, yaitu tentang senyawa hidrat. Di mana senyawa hidrat itu senyawa yang mengandung air. Senyawa yang mengandung air. Di mana untuk contoh soalnya, untuk contoh misalnya itu ada CuSO4. Nah, CuSO4 ini kan dan H2O misalnya. H2O kan air. Jadi di sini bila dia dipanaskan, maka dia akan menghasilkan anhidrat. Itu pada CuSO4. Selanjutnya yaitu contoh soalnya, di mana sebanyak 38 gram Na3PO4 kali H2O dipanaskan pada air pemanasan tertinggal kristal sebesar 16,4 gram. Itu dengan ml Na3PO4 itu sama dengan 164, ml H2O sama dengan 18. Lalu berapa jumlah air kristal yang terkandung di dalam senyawa tersebut? Lalu di sini kan Na3PO4 itu kan dikali H2O, dimana kan sini sebanyak 38 gram. Itu sama dengan Na3PO4 itu ditambah dengan H2O. Lalu di sini hasilnya itu kan tadi 16,4 baru per 164. Di sini kan jawabannya kan 0,1 dalam Na3PO4. Sedangkan yang H2O-nya itu kan tadi itu perbandingan H2O-nya itu, dimana H2O yaitu 38 dikali dengan 16,4 gram per dibanding dengan 21,6 dibagi dengan 18. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan 1,2 dikali dengan 10, jadi sama dengan 12. Ini 12 untuk H2O. Lalu kan kita cari X-nya itu kan sama dengan 12. Kita buktikan, yaitu dengan rumus X sama dengan mol, yaitu mol pada H2O per mol pada Na3PO4. Benar kan sama dengan mol H2O kan tadi kan mol H2O kan itu tadi sama dengan 1,2 per dibagi dengan 0,1 sama dengan 12. Sama kan? Selanjutnya yaitu perbandingan mol dengan koefisien.
Jadi kan misalnya ada contohnya yaitu N2 ditambah dengan H2 itu kan menjadi NH3. Jadi di sini kita setarakan terlebih dahulu. Jadi dimana kan Na-nya di sini kan Na-nya kan di sini tadi ada 2. Lalu di sini kan hanya ada 2, sedangkan di sini hanya 3. Jadi di sini kita tambahkan N-nya 2. Jadi otomatis kan hanya ada 6. Kita tambahkan di sini 3. Jadi inilah koefisiennya. Jadi jika tidak ada double koefisien itu namanya satu koefisiennya. Jadi ini namanya koefisien. Jadi di sini perbandingannya yaitu ada 1 dibanding 3 banding 2. Jadi di sini untuk mol N2 itu sama dengan 2. Sedangkan mol 3 itu mol H2 itu sama dengan 6. Sedangkan mol dari NH3 itu sama dengan 4. Jadi sini didapatkan juga dibagi 2 itu di sini 2 bagi 1 1 6 bagi 2 3 4 bagi 2 2. Sama kan? Jadi sebenarnya untuk mencari perbandingan ini itu bisa menggunakan logika dan bisa menggunakan rumus. Jadi untuk rumusnya itu jika mol ditanya itu sama dengan koefisien ditanya per koef diketahui atau koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui. Jadi ini untuk rumus mencari perbandingan mol dengan koefisien. Ini contohnya itu misalnya itu mol H2 itu kan sama dengan 3/1 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 kan 6. Berarti 6. Jadi dan jawabannya itu 6 mol untuk H2. Selanjutnya tujuan yang terakhir yaitu ada reaksi pembatas. Di sini untuk contoh soalnya itu yaitu gas amonia sebanyak 2,24 liter yaitu dalam SKP direaksikan dengan 3,2 gram gas oksigen. Tentukan A persamaan reaksi setara, B reaksi pembatas, C massa reaksi tersisa, lalu D volume nomor yang terbentuk pada STP. Lalu di sini kita cari dulu, kita samakan dulu reaksinya. Untuk yang A, yaitu dimana kan dalam reaksinya itu kan NH3 ditambah dengan oksigen berarti O2, baru di sini akan menghasilkan NO ditambah dengan H2O. Jadi kita samakan reaksinya, sedangkan di sini N-nya itu ada 1, di sini N-nya 1, di sini hanya ada 3, sedangkan di sini hanya ada 2. Dan di sini O-nya ada 2, di sini O-nya cuma ada 1. Berarti kita persamakan dulu reaksinya. Di sini kita coba taruh angkanya 4. Berarti di sini hanya ada 12. Berarti di sini kita tambahkan 6. Berarti O-nya ada 6. Jadi kita tambahkan 1. Berarti di sini kita tambahkan 3. O-nya ada 6, tapi di sini O-nya ada 6 tambah 1 7. Jadi di sini N-nya ada 1, sedangkan di sini ada 4. Jadi di sini kita tambahkan 4. Berarti kan 4NO sama 4N. Sedangkan O-nya di sini ada 7, di sini ada 6.
berarti kurang kan, berarti kita ke sini kita 5. Jadi di sini O-nya ada 10, O-nya ada 4 tambah 6 10. Berarti pas, sudah reaksi. Jadi di sini kita cari nilai molekul dari NH3. Itu kan sama dengan V per 22,4 liter. Itu sama dengan 2,24 per 22,4 itu sama dengan 0,1 mol. Jadi untuk yang O2, mol O2 itu sama dengan V per 22,4 itu sama dengan 3,2 untuk O2, yaitu rumusnya GR gram per mR itu sama dengan 3,2 gram dibagi dengan 32. Tuh hasilnya sama dengan 0,1 mol. Sama kan? Selanjutnya kita cari yang B. Di mana kan reaksi pembatas? Di mana pada yang B ini kita kan tadi di sini yang B itu B. Jadi di sini kita bagi. Jadi kan hasil dalam kita buat sini ada mula-mula, reaksi sama sisa. Jadi di sini kita dapatkan bahwa nilai pada NH3 itu hasilnya 0,025. Sedangkan O2 itu sama dengan 0,02. Sedangkan pada M mula-mulanya kan 0,1. Sedangkan pada O2 itu mula-mulanya juga 0,1. Jadi di sini kita bagi pada 0,025 dibagi dengan 0,1 lalu 0,02 dibagi dengan 0,1. Jika dia reaksi pembatasnya itu di mana kita melihat itu dari nilai yang paling terkecil. Jadi di sini paling terkecil itu kan O2. Berarti jawabannya di sini ada O2. Pada reaksi pembatasnya itu pada O2. Selanjutnya yang C yaitu massa reaksi tersisa. Di sini rumusnya itu ada N per gram per mR. Di sini berarti per mR dikali silang jadinya N dikali mR. Dimana N-nya itu kan 0,02 sedangkan mR-nya itu 17. Jadi di sini 0,02 dikali 17 itu sama dengan 0,34. 0,34 gram. Jadi ini jawaban untuk yang C. Selanjutnya yang D. Selanjutnya yang D yaitu kan tadi ada 0,08, lalu di sini ada juga 0,12. Jadi di sini di mana kan 0,08 mol. 0,08 mol itu rumusnya N sama dengan V per 22,4. Jadi di sini kita sekali silang berarti V sama dengan N dikali 22,4. Jadi di sini untuk N-nya itu kan 0,08 dikali dengan 22,4. Jadi untuk V
itu hasilnya sama dengan 1,792 liter. Jadi ini jawaban dari yang D. Baiklah, sampai di sini penyampaian materi yang dapat saya sampaikan tentang stoikiometri. Jika ada salah atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.